Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang bertemakan pengantar demokrasi. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Raisya Nabila Arianti dan dua teman saya Vita Pratiwi dan Wafa Fikiah. Latar belakang. Terkadang orang mengatakan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling dapat dibenarkan dibandingkan dengan sistem lain seperti tirani, aristokrasi, atau monarki absolut. Namun, demokrasi adalah sistem yang sulit dipraktekkan dan merupakan sistem yang rumit. Salah satu kemungkinan yang membuat demokrasi sangat menarik adalah karena sistem ini memberikan kesempatan kepada setiap individu, contohnya melalui voting, untuk mengungkapkan apa keinginannya. Demokrasi berhubungan dengan indeks kesejahteraan hidup, bahwa negara-negara yang demokratis pada umumnya adalah negara yang makmur secara ekonomi. Demokrasi sebaliknya dapat dibela dengan cara yang berbeda, yaitu karena alasan intrinsik. Demokrasi adalah doktrin yang bukan saja menekankan pemerintahan untuk rakyat, tetapi juga dari rakyat oleh rakyat. Sebagai slogan demokrasi, it is government for the people, by the people, and of the people. Demokrasi pada umumnya mengapresiasikan dua nilai yang dianggap berharga, yaitu kebebasan atau freedom dan persamaan atau equality. Demokrasi memberikan pemahaman bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat, dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya, agar itu bisa terlaksana. Diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut konstitusi. Asas kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai asas demokrasi dikenal dalam konstitusi banyak negara. Meskipun demikian, setiap negara mempunyai sistem atau mekanisme tersendiri untuk melaksanakan asas tersebut. Sebuah negara yang sistem pemerintahannya negara menganut sistem pemerintahan presidensil. Berikut pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. 1. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Demokrasi menurut Montesquieu adalah kekuasaan harus dibagi untuk menghindari pemerintahan yang absolut demi menjamin terlaksananya kedaulatan rakyat. 3. Demokrasi menurut Aristoteles adalah kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. 4. Demokrasi menurut Harisoce adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Seperti rakyat merupakan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan yang memiliki hak untuk mengatur, mempertahankan, serta melindungi diri mereka dari adanya paksaan dari wakil-wakil mereka. 5. Demokrasi menurut International Commission of Justice adalah bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 kriteria, yaitu 1. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat. 2. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif. 3. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis. 4. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat. 5. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Inti demokrasi adalah kebebasan. Pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disebut pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokrasi dapat dinyatakan pula sebagai sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan yang tidak berasal dari rakyat tidak mempunyai legitimasi. Pemerintahan yang tidak dijalankan oleh rakyat disebut pemerintahan otoriter. Pemerintahan yang dijalankan tidak untuk rakyat adalah pemerintahan korup. Dengan demikian, ketiga bentuk pemerintahan tersebut dinamakan pemerintahan tidak demokratis. Karena suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi.
Menurut pandangan Frans Magnus Suseno, suatu negara disebut demokratis bila terdapat 5 gugus dalam negara tersebut, yaitu 1. Negara hukum, 2. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah, 3. Pemilihan umum yang bebas, 4. Prinsip mayoritas, 5. Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar masyarakat. 5. Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal, sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut. 1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat. 2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. 3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung. 4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. 5. Adanya proses pemilu. Dalam negara demokratis, pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih. 6. Adanya kebebasan sebagai hak asasi manusia. Menikmati hak-hak dasar. Dalam demokrasi, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat, dan lain-lain. Dalam rangka mengimplementasikan semua kriteria, prinsip, nilai, dan elemen-elemen demokrasi tersebut di atas perlu disediakan beberapa lembaga sebagai berikut. 1. Pemerintahan yang bertanggung jawab. 2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya 2 calon untuk setiap kursi. Dewan atau perwakilan ini mengadakan pengawasan atau kontrol, memungkinkan oposisi yang konstruktif, dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara kontinu. 3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinu antara masyarakat umum dan pemimpin-pemimpinnya. 4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. 5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, perwakilan politik. Maksudnya adalah kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan yang diisi melalui pemilihan umum. Yang kedua, pertanggungjawaban politik. Karena pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan. 3. Pemencaran kewenangan. Maksudnya adalah konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik ini harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda. 4. Pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah harus dapat dikontrol. Yang kelima, kejujuran dan terbuka untuk umum. Dan yang terakhir, rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Bentuk-bentuk demokrasi. Untuk mengetahui bentuk-bentuk demokrasi, bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang titik tekan. 1. Demokrasi formal. Demokrasi formal yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Jadi, kesempatan ekonomi dan politik bagi semua orang adalah sama. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang menekankan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan atau bahkan dihilangkan. 3. Demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu demokrasi sintesis dari demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini berupaya mengambil hal-hal baik dan membuang hal-hal buruk dari demokrasi formal dan demokrasi material. Sudut pandang kedua dilihat dari cara penyalurannya. Yang pertama, demokrasi langsung, yakni rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya di dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Kedua, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif. Maksudnya adalah rakyat memiliki kehendak untuk memilih para wakil rakyat yang nantinya akan dijadikan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Namun kini demokrasi ini sangat sulit dilaksanakan karena jumlah penduduk yang kian bertambah dan meluasnya wilayah negara. Ketiga, demokrasi referendum. Demokrasi ini merupakan demokrasi gabungan dari demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Sudut pandang ketiga dilihat dari tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara.
Yang pertama, demokrasi dengan sistem parlementer. Maksudnya adalah, pada demokrasi ini, rakyat hanya memiliki hak untuk memilih badan legislatif, sedangkan badan eksekutif atau yang biasa disebut kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri dan berdasarkan suara terbanyak dari perwakilan rakyat. Yang kedua, demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, yakni demokrasi dalam arti kekuasaan dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga, demokrasi dengan sistem referendum, yakni demokrasi perwakilan dengan kontrol secara langsung terhadap wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 kriteria, yaitu persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat. Yang kedua, partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif. Yang ketiga, pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis. Yang keempat, kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat. Dan yang terakhir, pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.